Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Melalui titik nol Surabaya, pada kesempatan sesi pada malam hari ini Di area hotel di area hotel Surabaya. Surabaya, kami bersama tim Sanggar Cipta Alam lagi nyantai ya, sekali-sekali kita tafakur di tengah kota, kita sampaikan pada khalayak publik kehidupan sejauh ini yang kita rasakan mulai pagi sampai menuju pagi hari ini. Tekanan dan demi tekanan pasti banyak semuanya rasakan, tapi untuk season pada malam ini kita lagi nyantai bareng ya bersama Gus Krishna sebagai narasumber dan Ki Ageng Arya Bumi. Ini kita lagi nyantai banget. Kita kepingin bergandringan pada malam hari ini untuk menjemput pagi para pemirsa. Gus Sugeng Dalu. Iya, langsung aja ini. Kita tidak ada tedeng alaling, langsung aja ke narasumber. Beliaunya insya Allah keturunan dari Eyang Sawunggaling. Luar biasa. Sugeng Dalu. Mungkin ada disampaikan Gus, santai-santai aja Gus ini Gus acaranya Gus. Ini kita mau bertanya pada beliaunya Gus Krishna, kenapa seringkali kita itu banyak orang di sana, di luaran sana membahas tentang kok ilmu hakikat, ilmu makrifat, biar kita semua paham. Iya. Mohon Gus Krishna jelaskan tentang ilmu makrifat itu seperti apa Gus? Apa Definisinya. Dan dasar-dasar hukumnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran, juga dari sisi yang lain di kehidupan ini. Terima kasih Gus. Ya Gus. Hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Ya jangan tidur, insya Allah rezekinya biar tambah lancar, badannya sehat bugar. Ya langsung. Sugeng Dalu Gus. Sugeng Dalu. Ilmu makrifat itu bagi dulur yang menguasai atau memahami atau belajar, kedah memahami dulu fana billah. Apa sih fana billah itu? Proses dari batin kita untuk peleburan, penyatuan, pendekatan kepada Sang Maha Pencipta. Untuk itulah pada malam hari ini kita ngopi bareng di sini supaya tercerahkan. Area ini. Fana billah itu apa Gus? Tolong dijelaskan Gus. Fana billah itu diri kita lebur ataupun tiada yang lain, hanya Allah. Hanya Allah. Contohnya begini. Ketika kita fana billah, proses peleburan, sebenarnya ilmu makrifat itu ilmu tentang nur. Ilmu makrifat itu Gus. Ilmu makrifat itu ilmu tentang nur. Ya, proses peleburannya ya di nur itu sendiri sebenarnya. Jadi dari nur, sebenarnya dari zat Allah ke nurullah, ke sir, kemudian ke batin dan rasa menuju dari hati. Itu ilmu makrifat, ilmu penataan hati. Penataan hati. Ilmu penataan hati. Apa ada proses dikir-dikirnya Gus, tahap-tahap seperti itu Gus? Mungkin yang dari jaringan versi jaringan Gus. Untuk Untuk makrifat membuka ada kunci-kuncinya. zikir. Ya, zikirnya hu'ah. Makrifat itu Gus. Iya, zikirnya hu'ah. Tarik hu, keluar ah dengan lembut. Itu Gus. Iya, sampai masuk ke batin bahwa dikir-dikir di makrifat itu sudah tidak berbunyi sebenarnya. Gitu ya. Iya, di hening. Untuk mengetahui Gus, ini hakikat, ini kita coba ke marifat, itu mungkin ada tanda-tandanya Gus, mungkin Gus. Dari rasa mungkin bisa dijelaskan sedikit Gus. Kalau tanda yang utama orang marifat itu tidak selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Hatinya nggak mungkin lepas daripada Allah. Itu tanda. Iya. Untuk kacamata dohir Gus, kalau kita ngelihat Gus, mungkin orang ini, oh ini sudah hakikat.
Mungkin dari feeling yang jenengan ketahui tentang rahasia itu Gus, mungkin bisa disampaikan ke publik Gus. Mengenai ilmu ma'rifat Iya. ini, orang-orang yang telah bermakrifat tentulah mengenal namanya Iya. asma, sifat, asma Allah, sifatullah, Iya. af'alullah, jatullah. Untuk memahami, jika dicontohkan supaya memudahkan begini, katakanlah kita ngambil sebuah contoh pohon ya. Iya. Kita contoh pohon, bahwasanya dinamakan pohon A ini Iya. merupakan asma Allah. Kemudian ada bentuk wujud pohon itu namanya sifatullah. Pohon bisa bergerak, Afalullah. afalullah, dan pohon tersebut bisa tumbuh, ada sebuah kehidupan hayat ataupun hayun, itu namanya jatullah. Ya Tuhan. Begitu. Itu Gus, apa orang itu kalau sudah makrifat itu nggak pakai sembahyang, nggak pakai sholat, nggak pakai menjalankan seperti orang umum itu, boleh apa tidak Gus? Lah ini sebenarnya kelemahan dari orang Islam sendiri, mungkin belum memahami bahwasanya justru orang makrifat itu ibadahnya lebih kencang. Lebih kenceng ya. Ya, lebih kencang. Jadi syariatnya juga dipakai. Karena makrifat tanpa syariat ataupun syariat tanpa makrifat itu nanti hukumnya jindik. Iya sih. Jadi keduanya harus dipakai Gus. Harus balan ya. Ya sama-sama harus dipakai. Harus dipakai. Karena ibadahnya justru orang-orang makrifat itu ibadahnya lebih takut malah ke Allah, Lebih takut ke Allah. Yo, dan hatinya selalu berzikir pada Allah. apa kita bermarifat ke Allah itu harus dengan takut Gus. Nanti takut dan malah tidak berani mendekat dengan takut. Iya. Dalam pengertian takut itu bukan takut seperti sosok kita kepada sesama manusia. Iya. Takutnya itu adalah takut tawadhu. Takut tawadhu ya. Tawadhu, kemudian timbullah cinta. Gitu. Gitu. Nah, makin cinta, makin yakin kepada Allah. Karena adanya cinta itu otomatis nanti Allah akan mencintai kita. Tapi menurut pengalaman Gus ya, menurut pengalaman Gus Krisna, untuk tahap di situ Gus, tahap-tahapnya apa aja Gus? Mungkin ada sholatnya seperti apa, mungkin perlu disampaikan ke publik. Mungkin arifil munajat, mungkin taubatan nasuhan, atau yang bagaimana. Mungkin ada ritual-ritual puasanya Gus, untuk buka gerbang hijab seperti itu Gus. Untuk membuka hijab seperti itu kan ada melalui proses, ada yang namanya sholawat nur. Itu Gus. Iya, ada yang namanya sholawat nur, ada sholawat jati atau sholawat jat, kemudian ada sholawat rahmatan lil alamin, kemudian ada sholat tobat Iya. ataupun apa nih namanya sholat tasbih bahasanya. Sholat Berarti tasbih. sangat sulit Gus ya, atau repot jadi orang makrifat itu Gus. Nggak sembarang orang bisa. Ya repot banget. Kayak Berarti kan Kayak mah merepoti kan? tingkatan. Kan gitu ya Gus. Ya sebenarnya tidak Ya merepotkan. repot terus melalui sholawat nur apa kan gitu. Berarti Gus Ari pilak urung kata di marifat kan repot. wah, terus tadi meripat aja tak kedap-kedip. Itu kan melalui proses. Itu kan melalui Iya. proses. Dalam yang Sukaweru itu kan ada seorang guru misalnya kan ada yang namanya langsung instan, ada Iya. namanya energy booster. Iya, Jadi iya. tidak melalui riado yang justru malah menyengsarakan muridnya. Gitu, Gus. Nah ini Gus, tanda-tanda atau ciri-ciri orang ini marifat, orang ini masih syariat, ini bisa dikenali enggak? Tanda-tanda itu orang sudah marifat atau belum? Ini gimana? Tanda-tanda atau ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang kalau terlihat dari mata dohir, otomatis ibadahnya lebih rajin, Gitu, Gus. dikirnya ketersambungan terus. Iya. Hatinya kepada Allah di dikirnya, entah melalui dikir nafas atau melalui dikir batin atau dikir nur ataupun dikir apa ini jat namanya. Oke, berarti kan gini Gus, disimpulkan berarti nek
orang itu misalnya kok ndak sholat atau sholatnya ya sholat tapi sholatnya arang-arang, misalnya sehari semalam cuma kok beri maghrib dok, berarti kan nggak bisa jadi makrifat Gus. Lah, justru ini ada orang yang mengaku marifat tapi ibadahnya tidak tertata. Nggak kelihatan secara Tidak lain. tertata, iya. Iya, Justru iya. orang-orang yang marifat atau dimarifatkan oleh Allah itu tadi, justru malah ibadahnya lebih tekun. Iya. Bahasa sederhana seperti itu ya, guys. Ya, kadang di saudara-saudara kita Islam khususnya menyalahartikan bahwa kalau sudah hakikat atau marifat malah tidak sholat ataupun di tauhid seperti duduk begini sudah sholat. Nah ini yang Tapi akan kan ada menghancurkan yang- keislamannya itu iya. sendiri. Ya ada yang bilang sholat itu ibadah rahasia, itu piye Gus maksudnya? Sholat ibadah rahasia. Iya. Yang dikatakan rahasia itu hubungan kita kepada Allah. Iya. Yang dinamakan sholat itu sendiri jika gerakan badannya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, toh. Itu kalau ibadah secara sholat. Iya. Nah, tapi kalau ibadah banyak macam. Ada yang namanya sholat daim pun juga tidak diketahui orang. Ya sholat itu tadi. Iya. Berarti kan gini Gus ya, cirinya kan berarti cirinya orang makrifat itu dilihat dari ibadahnya dulu kan, masuk sholatnya, zikirnya itu kan dilihat dari situ. Kalau dilihat dari segi ibadah, Itu Gus ya. ibadah sholat ya seperti itu. Iya. Tapi orang marifat tuh banyak sisi, Iya. banyak lain, banyak yang perlu di. Yo, kemarin sehari gak sih tadi makrifat. Ya supaya tadi marifat. ngarang-ngarang. Wong sekut jadi panitia. Iya dong. Marifat ada berbagai macam. Ada yang marifat syariat, Gitu, gitu. ada yang marifat Toreko. toreko, ada yang marifat hakikat, ada yang marifat, Marifat. ada yang makrifatnya marifat. Iya. Nah, ilmu sandukure makrifat itu kira-kira tak. Insan kamil mau kamil. Sandukure makrifat, mari ya syariat, torekot, hakikat, makrifat. Iya. Sandukure itu mana? Insan kamil. Kali kamil mau kamil. Ya enggak ada tanda di kitab saya butuh penjelasan. Kalau secara tasawuf ya puncak daripada ilmu ya di marifat itu. Di marifat itu. Tapi kalau secara istilahnya kita melakukan ibadah itu tersebut masih banyak hal sebenarnya. Banyak. Gitu kan. Tidak dikatakan seorang marifat jika dia tidak mampu untuk membawa dirinya itu dalam prakteknya semua yang dilihat, semua yang dirasa, semua yang dia gerak hanya semata-mata hanya Allah. Iya. Karena pergerakan dia bisa bergerak energi dari Allah. Dia bisa melihat nur dari Allah. Ya, siang tadi saya tidak berpikiran untuk buat konten di sini. Makanya ini saya namakan ini kita berada di titik nol Surabaya. Semoga mengawali di titik nol ini kita semakin waspada, semakin eling atas jati diri asal muasal kejadian diri kita. Seperti itu Gus. Iya. Mungkin dilengkapi lagi Gus. Ya justru dari titik nol tersebut ya itu Iya. awal pintu gerbang dari marifat. Gitu ya. Orang-orang marifat itu dirinya ini udah tiada, yang ada hanya Allah. Gitu ya. Marifat itu Gus. Iya. Pokok orang itu tidak sempat amal, berarti orang itu sudah bermarifat. Karena hakikatnya amal Allah yang beramal, Allah yang memberi dan Allah yang menerima. Benar juga. Gitu. Itu kalau secara marifat toreko. Iya gitu ya. Lanjut Gus. Ada lagi yang lebih parah dari saya hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Ya Gus. Mungkin Gus, dari jenengan pengalaman seperti itu jenengan, kita nyantai aja ini Gus. Ya. Terima kasih, saya ini hanya mengikuti teman-teman saja. Yang namanya makrifat saya sendiri juga ada tahu. Iya. Yang penting kita itu menjalankan ibadah kita, menjalankan kebaikan di kehidupan ini, itu saja. Masalah kita itu pada tingkatan kita syariat, Toreko, hakikat, hakikat. makrifat, kita sudah tidak paham itulah, biarkan saja. Nah, Biarkan Allah menjadi wali ya, kita. biarkan saja. Jadi kita tidak perlu apa itu Iya. menilai, tidak bisa kita menilai diri kita sendiri.
dikatakan marifat yo kadang-kadang yo Dembit sungkan. ya kita tidak tahu lah. Yang penting kita dalam hidup tujuan kita yaitu melakukan kebaikan sebanyak mungkin, Sebanyak mungkin. menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan-larangannya. Nah itu saja, karena masalah makom, masalah tingkatan Iya, adalah itu rahasia. Allah. Jadi itu yang sementara, tinggal ngaji dukur-dukur. Enggak, kesapul helikopter. Helikopter Jadi, itu kuat. yang terpenting kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, itu saja, dan berbuat kebaikan di kehidupan ini semampu kita, enggak usah dipaksakan malah nanti jadi beban. Iya. Nah, itu kira-kira seperti ya justru di Islam sendiri sebenarnya kan nggak ada tahapan seperti Iya. syariat, hakikat, tarekoh, marifat itu nggak ada. Karena apa ya, fatalnya nanti kan begini, kalau kita sudah mengaku diri kita hakikat, marifat, itu terkadang kita juga akan merendahkan orang lain. Tingkatan saya sudah hakikat, padahal saya pernah seorang sahabat itu juga mengatakan orang hakikat itu orangnya harus ninggal rumongso itu sudah dia enggak merasakan sesuatu itu dirinya. Iya. Jadi saya sebetulnya mudah dari makna ma'rifatullah. Ma'rifat itu kan maknanya itu kan mengetahui. Iya. Jadi mengetahui. Jadi ma'rifatullah itu mengetahui, bahasanya itu mengetahui. Dan ma'rifat itu letaknya di rasa. Iya. Jadi artinya apa? Di ma'rifatullah itu artinya kita disuruh mengetahui ma'rifatullah, artinya mengetahui Allah, artinya merasakan dimanapun kita berada, di situ Allah itu hadir. Hadir. Melihat apapun, di situ juga akan melihat Allah. Iya. Nah, itu definisi yang paling mudah, sehingga dalam teman-teman kalau dalam kajian mungkin disitulah nanti yang namanya wusyud ilallah. Jadi dia tidak pernah memandang sesuatu kecuali memandang wajah Allah. Sehingga kalau sudah begitu, tentunya di kehidupan ini kita juga selalu berprasangka baik dengan siapapun. Iya. Nah, karena yang dilihat tidak lain Allah. Iya. Nah, mesti kita menjadi manusia yang baik, manusia yang rahmatan lil alamin dengan sendirinya. Karena apa? Sudah dibangun di pikiran dan jiwa kita. Jadi ma'rifatullah artinya memandang, mengetahui Allah, merasakan Allah hadir dimanapun kita berada. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, dimanapun kita berada, di situ kita bertemu dengan wajah Allah. Bagaimana kita bisa berprasangka buruk dengan makhluk lain? Nggak akan mungkin. Kalau kita dalam jiwa kita sudah tertanam seperti itu, entah itu ma'rifat, entah itu tidak, ya saya tidak tahu. Nah, yang saya tahu dari kajian teman-teman atau mungkin seringkali Gus Krishna memberikan wejangan, saya dengarkan Gus Arif ini ilmunya Bahrul Ulum beliaunya. Allah. Nah, itu. Selalu kasih nilai 9,9 plus. Makanya saya bersyukur sekali apa sih ditemukan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang dibahas itu tentang jiwa, tentang Allah. Ini satu keberuntungan karena di akhir zaman ini orang membahas masalah Allah ini sangat sedikit sekali. Betul. Kenapa? Akhir zaman. Beruntunglah Mungkin kita kalau dalam sebuah jamaah, dalam itu kita mengkaji tentang Allah, minimal itu setan ini kerepotan duduk, kayak kesempatan mikir liyane ya, kayak ngerasani Gusti Allah, kayak bahas itu kan bagus. Ya, itu saja. Terima kasih. Barangkali Gus Arif atau Gus Krishna menambahkan, mengulas sedikit Gus, dan mendoakan Gus dari rekan-rekan kita Gus. Ya, apa yang disampaikan Ki Hudi tadi, Ki Ageng siapa? Iya, Ki Ageng Arya Bumi. Apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Arya Bumi tadi itu baik. Nah, itu menandakan musyahadah namanya kalau di marifat itu namanya musyahadah sifat. Jadi apa yang kita pandang, apa yang kita lihat itu semua adalah perwujudannya Allah. Iya. Semua adalah perwujudan sifat daripada
Allah itu sendiri. Ya, itu bagus. Makanya ketika orang itu sudah mengetahui dan memahami tentang ma'rifatullah, tentunya dia tidak akan mau menyakiti siapapun. Iya. Hidupnya ya kasih sayang, perwujudan dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, melihat sesuatu dengan cinta dan kasih sayang, Ya, dengan prasangka yang baik kan gitu. iya betul sekali, karena puncak di makrifat itu sendiri kan mahabbah. Mahabbah. Jadi gimana caranya kita berkasih sayang Dan kepada itu apa? Dan yang tahu itu kan diri kita sendiri. Apakah Iya. kita masih ada di pikiran kita, di hati kita, dengan teman kita, dengan makhluk yang lain, tidak hanya dengan manusia, bahkan dengan binatang, tumbuhan. Tentunya berkasih sayang. Satu contoh kecil saja, Kanjeng Sunan Bonang, beliau sampai menangis ketika mencabut jatuh, kemudian mencabut rumput tanpa sengaja, padahal rumput saja. Ini beliau menangis, itu menunjukkan tingkat makrifat. Makrifat itu kan dirasa lah, Biasa. Iya. Ya para pemirsa YouTuber dimanapun panjang semuanya berada, itulah gomong-gomong kami di dini hari ini. Semoga panjang semuanya mendapat hikmah dari wacana pada malam hari ini melalui titik nol Surabaya. Apa yang kami sampaikan membawa guna dan manfaat. Menurut pengalaman saya pribadi dari yang Angling Dharma, oh iya, yang Angling Dharma pernah mengajari ke saya zaman gendengnya biyen. Apa yang disampaikan beliaunya, ilmunya pundi jati sang sangka jati rahmatullah. Antara pundi, jati, wadah dan isi sudah nunggal menjadi satu, dan sowan kembali lagi ke Allah dengan hasil husnul khotimah. Itu harapan kami. Para pemirsa YouTuber, semoga giat kami membawa restu, membawa manfaat bagi diri kami pribadi, dari Ki Ageng, Gus Krishna, dan para pemirsa di luar sana. Terima kasih. Salam damai, salam sejuk untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.